Kalau hari ini kamu merasa lelah karena selalu berusaha menjadi orang baik, tapi justru sering dimanfaatkan, jangan tutup video ini ya. Dengarkan sampai selesai. Mungkin selama ini kamu tidak sedang kekurangan kebaikan, kamu hanya lupa bahwa dirimu juga pantas menerima kebaikan itu. Hai, selamat datang di ruang kecil ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menemaniku malam ini. Aku tidak datang untuk mengejar siapapun. Aku hanya ingin bercerita. Siapa tahu di antara ribuan orang yang mendengarkan atau ratusan ribu orang, ada satu hati yang sedang merasa lelah dan menemukan dirinya sendiri lewat kisah ini. Kalau itu adalah kamu, mungkin kita memang dipertemukan malam ini. Dulu, aku percaya menjadi orang baik berarti harus selalu hadir untuk semua orang. Kalau ada teman yang butuh bantuan, aku datang. Kalau ada yang ingin bercerita, aku mendengarkan. Kalau ada yang minta tolong, sebisa mungkin aku mengiyakan, walaupun aku yang sebenarnya sedang sibuk. Aku pikir semakin banyak orang yang kubahagiakan, semakin berarti hidupku. Ternyata enggak, ternyata aku salah. Lama-kelamaan, aku seperti pohon yang terus dipetik buahnya, tetapi tidak pernah disiram. Aku sibuk menguatkan banyak orang, sementara aku sendiri diam-diam retak. Yang paling menyakitkan bukanlah karena aku harus membantu, melainkan suatu hari aku sadar ada orang yang menganggap semua pengorbananku sebagai sesuatu yang memang seharusnya aku lakukan. Tidak ada terima kasih, tidak ada penghargaan, yang ada hanya meminta permintaan baru dan terus meminta. Saat aku mulai berkata, "Maaf, kali ini aku tidak bisa." Tiba-tiba dia berkata, "Kalau aku ini orang egois." Lucu ya, padahal aku hanya menolak sekali dan aku sudah membantu puluhan kali. Tapi hanya karena satu kali penolakan, aku langsung dibilang egois, aku langsung dibilang gak setia kawan, aku langsung dibilang sombong, aku langsung dibilang pelit, aku langsung dibilang teman gak guna. Padahal itu cuma satu kata tidak yang hanya baru sekali aku ucapkan. Itu ternyata bisa menghapus ratusan kata iya yang pernah kita berikan. Sejak saat itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah menjadi orang baik memang harus sesakit ini? Sampai akhirnya ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang benar-benar mengubah caraku memandang hidup. Katanya, kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kalimat itu memang sederhana, tetapi entah kenapa rasanya seperti pelukan yang datang setelah bertahun-tahun aku kedinginan. Hangat sekali. Aku mulai sadar, tangan manusia punya batas. Kita tidak mungkin memeluk semuanya. Kita tidak mungkin menghapus semua air mata orang lain. Dan kita juga tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita. Apalagi membuat mereka bahagia. Iya, gak mungkin. Kalaupun mungkin, pasti ada satu yang tersakiti, yaitu diri kita sendiri. Akhirnya, gak semuanya bahagia kan? Karena ada kita yang tersakiti dari kebahagiaan mereka. Bukan karena kita kurang baik, tapi karena memang begitulah hidup bekerja. Sejak hari itu aku belajar pelan-pelan, belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, belajar istirahat tanpa merasa menjadi manusia yang malas. Belajarlah memilih siapa yang benar-benar layak menerima waktu kita, layak menerima kebaikan kita, layak untuk kita bahagiakan. Dan yang paling sulit, belajar memperlakukan diri kita sebaik kita memperlakukan orang lain. Aku baru sadar selama ini aku begitu lembut kepada semua orang,
tetapi kejam pada diriku sendiri. Kalau orang lain lelah, aku menyuruh mereka untuk istirahat. Kalau aku yang lelah, aku memaksakan diri untuk terus kuat. Kalau orang lain menangis, aku memeluk mereka. Tapi kalau aku yang menangis, aku menyuruh diriku untuk diam. Padahal hatiku juga manusia. Ia juga bisa lelah, ia juga bisa eh, kehabisan energi, ia juga ingin dipahami, ia juga ingin bahagia, ia juga ingin merasakan ketenangan. Sejak saat itu, aku tidak berhenti menjadi orang baik. Aku hanya berhenti menjadi orang yang mengorbankan diriku sendiri demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Karena ternyata menjadi baik bukan berarti harus selalu berkata iya. Menjadi baik juga berarti menjaga diri sendiri, juga baik pada diri sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita terus membagikan cahaya kalau lampu di dalam diri kita sudah lama padam. Kalau hari ini kamu sedang merasa kecewa karena kebaikanmu tidak dihargai, percayalah, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memanfaatkanmu. Dan kamu tidak harus terluka berkali-kali hanya untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang baik. Tidak apa-apa memasang batasan, tidak apa-apa memilih pergi dari hubungan yang melelahkan, tidak apa-apa memilih pergi dari hubungan yang toksik, tidak apa-apa mendahulukan kesehatan mentalmu sendiri, tidak apa-apa mendahulukan kebahagiaanmu sendiri, tidak apa-apa menolak orang lain hanya karena kamu lelah, karena dirimu juga seseorang yang pantas kamu sayangi dan wajib kamu bahagiakan. Minimal buatlah dirimu tenang. Mungkin mulai malam ini cobalah pulang kepada dirimu sendiri. Peluk hati yang selama ini sibuk memeluk orang lain. Peluk hatimu sendiri ya. Maafkan dirimu yang terlalu lama hidup demi ekspektasi banyak orang, dan bisikan pelan pada dirimu sendiri. Aku juga berharga, aku juga pantas bahagia, aku juga pantas memiliki hidup yang tenang. Dan bisikan pelan kata ini pada dirimu sendiri. Aku juga berharga, aku juga pantas bahagia, aku pantas untuk merasa tenang, aku berhak menolak dan aku berhak mengatakan tidak saat aku lelah atau aku tak bisa. Aku berhak mendapatkan batasan yang harus dihormati. Ya, aku berhak untuk cut off orang-orang yang toksik. Aku berhak pergi dari orang-orang yang tidak menghargai batasanku. Karena orang yang paling lama menemanimu sampai akhir adalah dirimu sendiri. Jadi bahagiakanlah dirimu sendiri di atas kebahagiaan orang lain. Oke? Jadi terima kasih sudah bertahan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah sederhana ini bisa menjadi teman untuk hatimu yang sedang lelah dan mengingatkan bahwa menjadi manusia yang baik tidak pernah berarti harus melupakan dirimu sendiri. Sebelum kita berpisah, yuk ucapkan afirmasi ini bersama-sama perlahan dengan penuh keyakinan. Aku bersyukur masih memiliki hati yang baik. Aku mengizinkan diriku beristirahat tanpa rasa bersalah. Aku pantas dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan lembut, termasuk oleh diriku sendiri. Hari ini, aku memilih menjaga kedamaian hatiku, dan aku percaya hidupku akan dipenuhi orang-orang yang menghargai ketulusanku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, orang baik, ya, karena kamu baik. Selamat malam dan selamat tinggal. Bye-bye. Jaga hatimu baik-baik ya.